Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai perilaku biaya aktivitas. Sebelum ke materi, mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Izzatul Barokah, yang kedua Dinda Purtikawati, yang ketiga Lira Renita, dan yang terakhir yaitu Eva Nur Halimah. Selamat menyaksikan. Perilaku biaya aktivitas. Pengertian biaya aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Perilaku biaya menggambarkan apakah biaya input bersifat tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Namun sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Klasifikasi biaya berdasar perilaku. Biaya berdasar perilaku dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang relevan adalah cakupan aktivitas dengan asumsi perilaku, biaya tetap, dan biaya variabel adalah akurat. Nah, di biaya tetap ini masih dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya tetap yang telah ditentukan atau commit fixed cost. Commit fixed cost adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Tipe biaya tetap yang kedua adalah biaya tetap kebijakan atau discretionary fixed cost. Biaya tetap kebijakan adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya, biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen. Suatu biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap kebijakan atau fixed cost tergantung pada kebijakan atau strategi dalam perusahaan itu sendiri. Biaya berdasarkan perilaku yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Biaya variabel naik ketika tingkat aktivitas naik dan akan turun ketika tingkat aktivitas turun. Biaya variabel ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya variabel sejati atau true variable. Biaya variabel sejati adalah biaya yang besarnya berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat aktivitas produksi. Misalnya yaitu biaya bahan langsung. Biaya variabel yang kedua yaitu biaya variabel bertahap atau step variable. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang didapat dalam jumlah besar dan meningkat atau berkurang karena adanya perubahan yang besar dalam tingkat aktivitas. Contohnya yaitu biaya pemeliharaan. Nah, yang terakhir biaya berdasarkan perilaku yaitu biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dinda mengenai perilaku modal penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya. Sebelumnya, untuk menentukan perilaku biaya, kita perlu memperhatikan 3 hal, yaitu horizon waktu, penggunaan sumber daya, dan pengukuran output aktivitas. Horizon waktu diperlukan dalam menentukan perilaku biaya karena biaya dapat berubah dari tetap ke variabel sesuai dengan keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang. Kapasitas sendiri merupakan kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu aktivitas, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Banyaknya aktivitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang
diminta. Biasanya dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat efisien kinerja aktivitas sendiri disebut kapasitas faktik. Untuk sumber daya sendiri disediakan menjadi dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel atau sumber daya yang tersedia diperlukan merupakan sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak memiliki komitmen jangka waktu yang lama pada setiap jumlah tertentu sumber daya. Karena sumber daya fleksibel sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, maka total biaya akan meningkat ketika kebutuhan sumber daya meningkat, dan sebaliknya, total biaya akan menurun ketika kebutuhan akan sumber daya menurun. Contoh dari sumber daya fleksibel ini adalah penggunaan bahan baku. Yang kedua, ada sumber daya terikat atau yang disebut sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan. Sumber daya ini merupakan sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit dan implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya, tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia sepenuhnya atau tidak. Biaya atas sumber daya ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang, yaitu contohnya penyewaan atau pembelian gedung dan peralatan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka pendek. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya mengenai asumsi linearitas. Sebenarnya fungsi biaya menurut ekonomika makro adalah nonlinear atau tidak berbentuk garis lurus. Namun dalam penerapan akuntansi manajemen, fungsi biaya dikonversi melalui hubungan linear, yakni tingkat perubahan biaya dianggap konstan di seluruh tingkatan aktivitas untuk memudahkan pemakaian biaya. Definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Jika asumsi hubungan linear ini digunakan, maka masalah utamanya adalah seberapa baik asumsi ini memperkirakan fungsi biaya yang mendasarinya. Formula dari asumsi linearitas yaitu jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit kali keluaran. Perilaku biaya step. Biaya step adalah kelompok biaya yang total biayanya akan mengalami perubahan secara bertahap dalam suatu rentang tertentu atas penggunaannya. Perilaku biaya ini dapat dilihat sebagai sebuah skenario naiknya biaya secara teratur. Terdapat dua jenis biaya step. Yang pertama, biaya variabel bertahap atau step variable cost, dan yang kedua, biaya tetap bertahap atau step fixed cost. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang didapat dalam jumlah besar dan meningkat atau berkurang karena adanya perubahan yang besar dalam tingkat aktivitas. Misalnya, biaya pemeliharaan. Dalam biaya variable step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Banyak committed resources atau sumber daya terikat yang mengikuti fungsi biaya ini. Biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap. Kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentang operasi manual perusahaan. Selanjutnya, perilaku biaya campuran. Perilaku biaya campuran dapat terjadi jika aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memerlukan adanya sumber daya terikat dan sumber daya fleksibel di saat yang bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya perilaku biaya campuran. Contohnya, perusahaan menyewa sebuah mesin fotokopi dalam aktivitas administrasinya. Biaya sewa sebesar 2 juta rupiah dibayar tiap tahun. Untuk mengoperasikannya, perusahaan harus membayar biaya operasi rata-rata sebesar Rp60 per lembar.
untuk menutup biaya toner, kertas, dan pemeliharaan. Mesin fotokopi disewa selama 3 tahun dan memiliki kapasitas produksi sebesar 200.000 lembar per tahun. Biaya sewa sebesar 2 juta rupiah menggambarkan sumber daya yang harus disediakan di muka atau committed resources. Sementara 60 rupiah menggambarkan biaya perolehan sumber daya ketika digunakan. Perilaku biaya ini dapat ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 60X. Metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama yaitu ada metode tinggi rendah, yang kedua ada metode scatter plot, dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Setiap metode menggunakan asumsi hubungan linear. Oleh sebab itu, konsep linearitas perlu ditinjau kembali sebelum membahas metode-metode tersebut secara mendalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah atau high-low method adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, dan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot ini adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot ini adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Keunggulan signifikan metode scatter plot ini adalah memberikan kesempatan untuk melakukan analisis biaya secara visual, serta dapat mengidentifikasikan non-linearitas, keberadaan outlines, dan terjadinya pergeseran dalam hubungan biaya. Adapun kekurangannya adalah tidak adanya kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik, sehingga kualitas rumus biaya tergantung pada kualitas penilaian subjektif analis. Yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil atau least square. Metode yang menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, perbandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan suatu garis dari terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best filling line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perhitungan dengan metode tinggi rendah atau high-low method. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada rumus biaya variabel per unit, yaitu rumusnya biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dikali aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Perhitungan awalnya, yang pertama, biaya tinggi dikurangi biaya rendah terlebih dahulu, lalu ada aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungannya, kita masuk ke rumus biaya variabel per unit, yaitu total dari pengurangan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dikali total aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Maka kita akan menghasilkan biaya variabel per unit. Ada pula untuk rumus biaya tetap, yaitu biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali aktivitas tinggi. Untuk perhitungan awalnya, nanti biaya variabel per unit dikali aktivitas tinggi terlebih dahulu, lalu baru dikurangi biaya total titik tingginya, seperti itu. Berlaku juga untuk aktivitas rendahnya juga sama seperti itu. Selanjutnya, kita melihat contoh perhitungan grafik metode scatter plot. Bagaimana kita menarik garis yang melewati titik-titik pada garis? Anggaplah gambar di layar ini menggunakan garis yang melewati titik 1 dan titik 3 sebagai yang terbaik. Titik 1 berada di 100 dan 1000 dolar dan titik 3 berada di 300 dan 2250 dolar. Keduanya ini digunakan untuk menghitung kemiringan.
Untuk perhitungannya, yaitu biaya variabel per unit sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka $2.250 dikurangi $1.000 dibagi 300 dikurangi 100. Maka hasilnya yaitu $6,25. Untuk menghitung biaya tetap, digunakan salah satu dari titik tersebut, yaitu antara titik 1 atau titik 3. Misalnya dipilih titik 3, maka biaya tetap sama dengan $2.250 dikurangi $6,35 dikali 300. Maka hasilnya $375. Total biaya sama dengan $375 ditambah $6,25 dikali jam penyetelan. Jika jam penyetelannya itu 600 jam, berapa total biayanya? Yuk teman-teman coba hitung ya. Selanjutnya ada rumus metode kuadrat terkecil atau least square, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Y-nya itu adalah total biaya, A-nya itu adalah biaya tetap, B-nya itu adalah biaya variabel, dan X-nya itu adalah tingkat aktivitas atau outputnya. Selanjutnya lagi kita akan bahas tentang reliabilitas rumus biaya. Reliabilitas rumus biaya adalah metode kuadrat terbaik mengidentifikasi garis terbaik, namun tidak menyatakan seberapa baiknya. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang diterangkan, semakin baik garisnya. Persentase ini ditunjukkan oleh koefisien determine atau dilambangkan dengan R, karena koefisien ini merupakan persentase reliabilitas yang diterangkan, maka nilainya selalu berkisaran antara 0 sampai dengan 1. Semakin dekat R ke 1 atau koefisien determinan ke 1, semakin baik garisnya. Koefisien determinasi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut, yaitu R kuadrat sama dengan V dalam kurung Y dikali X dikali Y dikurangi Y dikali X dikali Y dikali Y dibagi N dikali 1. Ataupun bisa dihitung dengan Y kuadrat dikurangi Y dikali Y kuadrat dibagi N dikali 1. Jika teman-teman bingung, bisa melihat rumusnya di layar, di mana V adalah kemiringan yang dihitung dengan metode kuadrat terkecil. Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien relasi, yaitu akar dari koefisien determinan. Korelasi antara min 1 dan plus 1. Kelebihannya adalah mampu mengidentifikasi arah hubungan. Jika koefisien kolerasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak ke arah yang sama atau korelasi positif. Dan jika koefisiennya negatif, diprediksi dua variabelnya bergerak ke arah yang berlawanan atau korelasi negatif. Lanjut lagi kita ke materi regresi ganda. Satu faktor penggerak mungkin tidaklah cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Menambahkan variabel tambahan lain ke dalam bersamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Selain memberikan gambaran mengenai bagaimana biaya aktivitas dapat dikelola, hal ini dapat dilakukan dengan metode regresi berganda yang dalam aplikasian praktisnya memerlukan penggunaan komputer. Persamaan linear diperluas menjadi Y sama dengan F ditambah V1 dikali X1 ditambah V2 dikali 2. Atau teman-teman bisa lihat juga ada di layar ya untuk penghitungannya. Untuk materi yang terakhir, ada pertimbangan manajerial. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini ke dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian-bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial ini untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberi hasil yang baik. Demikian materi perilaku biaya aktivitas yang dapat disampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dari kelompok kami mungkin kurang maksimal dan juga ada kesalahan kata. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.